Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya Pak Bowo. Masih di channel sama, yaitu channel kelas online. Channel yang memberikan informasi pembelajaran bagi sobat belajar di manapun Anda berada. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai klasifikasi makhluk hidup, yaitu tepatnya pada pembahasan Kingdom Monera. Di Kingdom Monera sendiri itu masuk ke dalam kelas 5 Kingdom. Baik, tanpa membuang waktu, marilah kita bahas terlebih dahulu mengenai pembahasan dari Kingdom Monera. Sebelum saya membahas pembahasan dari Kingdom Monera, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga like-nya, serta tombol share-nya agar teman-teman yang lain mendapatkan manfaat yang sama ketika menyimak video yang ada di channel kelas online. Mari kita bahas videonya bersama-sama. Ciri dari Kingdom Monera. Tadi saya sudah sebutkan bahwa Kingdom Monera itu juga termasuk dalam salah satu kingdom ya atau kerajaan dari suatu makhluk hidup. Makhluk hidup yang termasuk dalam Kingdom Monera itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tersusun atas satu sel atau uniselular. Berarti makhluk hidupnya itu memiliki satu sel. Berbeda seperti makhluk hidup tingkat tinggi, misalnya pada manusia yang memiliki lebih dari satu sel. Bentuknya itu bervariasi, berarti bukan hanya satu ya. Ada yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk batang, ada yang juga yang berbentuk spiral. Tipe sel dari Monera yaitu adalah tipe sel yang prokaryotik. Apa yang dimaksud dengan prokaryotik? Artinya selnya itu belum memiliki membran inti. Ya, belum memiliki membran inti, maka disebut dengan sel yang prokaryotik. Memiliki dinding peptidoglykan. Ya, peptidoglykan itu adalah semacam zat yang namanya zat peptidoglykan yang terdapat pada dinding sel dari Monera. Ya, pada Monera itu tidak atau belum memiliki organel yang bermembran, misalnya seperti mitokondria, lisosom, badan Golgi, dan juga retikulum endoplasma. Berbeda pada tumbuhan tingkat tinggi yang sudah memiliki organel. Apa sih Pak yang dimaksud dengan organel? Organel itu adalah organ-organ pada sel. Maka itu yang disebut dengan istilah organel, seperti itu ya. Kemudian motil. Jadi ada yang bersifat motil. Motil itu berarti dia dapat bergerak atau memiliki alat gerak berupa flagel sehingga nanti bisa dikelompokkan berdasarkan flagelnya gitu ya. Tapi kita hari ini fokus ke ciri-cirinya dulu. Habitatnya yaitu kosmopolit. Kosmopolit itu artinya ditemukan di mana saja. Reproduksinya ada yang berupa seksual dan aseksual. Seksual yaitu dengan cara melakukan proses yang dikenal dengan istilah proses konjugasi. Sedangkan aseksual dapat dilakukan dengan cara membelah diri dan endospora. Yang termasuk ke dalam Kingdom Monera ini meliputi bakteri dan juga ganggang hijau. Maaf, ini bukan ganggang hijau, ganggang biru. Ya, ganggang biru. Ya, yang termasuk ke dalam kelompok Kingdom Monera itu meliputi bakteri dan juga ganggang biru seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita bahas pertama yaitu bakteri. Bakteri yang saya fokuskan di sini adalah bakteri Eubacteria. Eubacteria itu berarti bakteri sejati. Eu itu sejati. Bakteria berarti bakteri ya. Jadi saya fokusnya ke Eubacteria. Ciri-cirinya pertama dia berupa organisme bersel satu atau uniselular. Ya, makanya dia dimasukkan ke dalam Monera ya karena salah satu ciri dari Monera itu dia tumbuhannya sama makhluk hidupnya itu masih bersel satu. Belum memiliki membran inti ya jelas ya. Oleh karena itu dia masuk ke dalam Kingdom Monera karena dia memiliki kesamaan yaitu dia belum memiliki membran inti. Berukuran mikroskopis artinya ukurannya kecil yaitu rata-rata 1 sampai 5 mikron. Ya, jadi ukuran bakteri itu sangat sangat kecil. Akan tetapi masih bisa dilihat dengan mikroskop seperti itu.
Memiliki dinding sel dari bahan peptidoglikan. Nah, ini merupakan juga ciri dari Monera yang mana dinding selnya itu terdiri dari bahan yang namanya peptidoglikan. Bersifat kosmopolitan, artinya mudah ditemukan di mana saja. Tidak memiliki kloroplas maupun mitokondria. Berarti dalam hal ini bakteri itu tidak bisa melakukan fotosintesis. Umumnya bergerak menggunakan flagela. Ini namanya flagela ya. Ini yang namanya flagela. Ini namanya flagela. Ya, sehingga nanti bakteri itu bisa dibagi menjadi atau bisa diklasifikasikan berdasarkan alat gerak. Ada yang monotrik, yaitu dia punya satu flagellum. Ada yang amfitrik jika dua-dua di sisi kiri kanannya memiliki flagela. Lofotrik jika flagelanya hanya ada pada satu sisi. Peritrik jika seluruh tubuhnya ada flagela, dan atrik jika dia tidak memiliki flagela. Nah, itu ya. Dalam kondisi yang kurang menguntungkan dapat membentuk endospora. Nah, ini adalah ciri-ciri dari bakteri. Bentuk-bentuk dari bakteri. Bakteri juga dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan berdasarkan bentuk-bentuknya. Ada beberapa bentuk bakteri, yaitu ada yang bulat atau kokus, basil, dan juga spiral. Ya. Nah, kita bahas yang berbentuk bulat dulu. Bakteri yang berbentuk bulat itu disebut juga dengan istilah kokus. Ya, kokus itu berarti bulat. Terdiri dari beberapa model atau dari beberapa bentuk. Yang pertama ada monokokus. Mono itu berarti satu. Ya, monosel berarti satu sel. Ya. Monokokus berarti ada satu bakteri yang bentuknya bulat. Mana ini gambarnya? Ini kan cuma satu. Monokokus berarti ada satu bakteri yang bentuknya bulat. Lalu diplo itu dua. Diplo dua kokus bulat. Berarti ada bakteri yang ada dua bakteri yang bentuknya bulat. Maka disebut dengan istilah diplococcus. Lalu kemudian ada tetracoccus. Tetra itu 4. Ini. 1, 2, 3, 4. Tetra itu 4. Coccus bulat. Jadi kalau dilihat bakterinya ada 4 dan bentuknya bulat. Kemudian ada streptococcus. Streptococcus itu panjang seperti rantai. Strepto itu panjang, bentuknya panjang atau rantai. Coccus bulat, berarti ada bakteri yang bulat berbentuk panjang seperti rantai. Sarsina adalah Staphylococcus. Staphylo itu bergerombol gitu ya. Jadi Staphylococcus adalah bakteri bulat yang berbentuk bergelombol seperti buah anggur. Ini. Lalu ada lagi Sarsina. Sarsina ini adalah bakteri yang berkelompok 4-4. Nah, ini 4-4-4. Ada juga mungkin dulu yang menyebutnya sebagai bakteri kuboid atau berbentuk seperti kubus. Nah, seperti itu. Nah, kenapa bentuknya bisa seperti ini? Karena dipengaruhi oleh pembelahan bakterinya. Ya, kita lihat bahwa kalau bakteri kokus atau bulat itu ada dua arah pembelahannya, ada ke samping, ada ke bawah. Jadi misalnya dia monokokus menjadi diplokokus, berarti pembelahannya ke samping. Ya, menjadi streptokokus berarti pembelahannya ke samping juga. Kalau ini berarti ke samping dan ke bawah. Nah, seperti itu. Kalau ini ke samping dan ke bawah seperti itu. Jadi dilihat bisa berbentuk seperti ini karena pembelahan bakterinya itu pada bakteri kokus itu berlangsung ada yang ke samping dan ada juga yang ke bawah. Selanjutnya ada bentuk bakteri basil. Ya, basil ada juga yang menyebut bentuk bakterinya batang atau ada juga yang menyebutnya bakteri tongkat seperti itu. Ya, misalnya kayak bakteri lactobacillus. Ya, lacto itu susu, basil berarti panjang atau batang. Maka bakteri basil yang hidup pada susu misalnya seperti itu. Bentuk bakteri basil juga ada 3. Yang pertama ada monobasil. Tadi apa mono? Mono itu adalah satu. Maka monobasil adalah bakteri basil yang terdiri dari satu bakteri. Atau ada satu bakteri yang bentuknya panjang atau basil atau tongkat gitu. Nih, atau batang. Nih ya.
Lalu ada diplobasil. Diplo itu berarti dua. Ya, terdiri dari dua bakteri basil ini. Ya, satu dua. Diplo itu dua, basil berarti panjang atau batang. Berarti ada bakteri batang yang jumlahnya ada dua. Lalu kemudian ada streptobasil. Streptobasil itu rantai. Strepto itu rantai, basil panjang atau batang. Berarti ada bakteri yang bentuknya batang dan tersusun seperti rantai, ya, memanjang seperti rantai. Nah, pada bakteri basil ini tidak ditemukan adanya tetrabasil atau sarcinobasil atau staphylobasil. Kenapa? Karena pada bakteri basil itu pembelahannya hanya ke samping gitu. Jadi kalau misalnya satu menjadi dua, diplo menjadi empat, strepto dan seterusnya. Maka tidak ada pembelahan ke arah bawah. Maka tidak pernah ditemukan ada yang namanya tetrabasil atau staphylobasil. Ya, karena pembelahannya itu bakterinya hanya membelah secara ke samping gitu. Ya, pertumbuhannya ke samping. Nah, selanjutnya adalah bakteri bentuk spiral. Kalau dulu saya belajar tentang bakteri itu disebut bakteri bentuk khusus gitu ya. Ya karena tidak menyerupai kopus dan tidak juga menyerupai basil. Ya kata guru saya dulu seperti itu gitu ya. Nah, ini namanya bakteri spiral karena bentuknya spiral. Ya, atau dulu dikatakan bakteri bentuk lain. Entah waktu itu gurunya lupa atau apa seperti apa saya kurang paham. Nah, waktu itu saya pernah belajar dan pernah membaca waktu itu namanya bakteri bentuk lain gitu seperti itu ya. Nah, yang benar adalah bakteri bentuk spiral. Ada tiga yang termasuk di sini. Yang pertama ada spirilium, bentuknya spiral sempurna. Nah, ini bentuk spiral. Ya, spiral. Lalu ada vibrio. Vibrio ini adalah bakteri yang bentuknya koma, ya seperti tanda koma. Ya, bukan koma kalau lagi dirawat di rumah sakit, bukan ya. Tapi bentuknya koma, seperti kalau tanda baca koma kan seperti ini. Lalu ada spirochaeta. Spirochaeta itu adalah bentuk spiral, cuma dia lebih halus dan lentur. Nah, ini namanya bentuk spirochaeta. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari bakteri. Selanjutnya adalah alga biru. Alga biru atau cyanophyta. Alga biru ya, cyano itu berarti biru, cyan itu kan biru. Phyta berarti tumbuhan, ya tumbuhan biru gitu ya. Ya, sebenarnya dia masuk ke dalam Monera ya, bukan kepada plantae. Alga biru itu disebut juga sebagai cyanobacteria. Cyan itu biru, bakteri berarti bakteri yang warnanya biru. Atau cyanophyta, cyan itu biru, phyta itu tumbuhan, berarti tumbuhan yang warnanya biru. Yang merupakan filum dari bakteri dan memperoleh energi melalui fotosintesis. Jadi bakteri ini khusus ya. Bakteri cyanobacteria ini khusus ya karena dia mampu mendapatkan energi dari sinar matahari yaitu melalui fotosintesis ya. Seperti yang kita baca tadi bahwa bakteri itu tidak memiliki klorofil maka dia tidak bisa berfotosintesis. Tapi khusus cyanobacteria dia mampu memanfaatkan energi dari fotosintesis. Ciri-cirinya yang pertama struktur tubuh terdiri dari satu sel, ada pula yang bersel banyak berupa benang atau koloni. Jadi bentuknya beragam ya. Ada yang bersel satu, ada yang bersel banyak, ada yang bentuknya benang, ada juga yang bentuknya koloni. Koloni itu berarti berkelompok. Tidak berkloroplas ya, dia tidak memiliki klorofil. Tapi dia memiliki, maaf, saya ulangi, tidak berkloroplas. Berarti dia tidak memiliki kloroplas tapi berklorofil. Kenapa bisa ya? Karena dia memiliki pigmen. Pigmennya pigmen vicocyanin. Vicocyanin itu adalah pigmen yang dapat mengumpulkan sinar atau energi sinar matahari. Sel-selnya bersifat prokaryotik. Pro berarti belum, karyot membran inti. Berarti dia belum memiliki membran inti pada selnya. Sebagai vegetasi perintis itu berarti vegetasi awal, yaitu makhluk hidup yang tumbuh pada daerah yang tidak dapat dihidupi oleh tumbuhan. Cara hidupnya ada yang epifit. Epifit itu berarti menumpang atau menempel, atau ada juga yang sebagai endofit. Endofit itu berarti hidup pada jaringan.
Ya, endofit pada hewan berarti hidup pada jaringan hewan atau tumbuhan. Ada juga yang bersifat sebagai plankton. Ya, ya kalau sering lihat plankton, ya seperti itulah. Pada umumnya alga biru berkembang biak secara vegetatif, jadi dia tidak kawin, yaitu dengan cara membelah diri atau fragmentasi. Membelah diri berarti tubuhnya membelah. Fragmentasi, fragmen itu berarti terpotong-potong, maka fragmentasi berarti tumbuh melalui potongan-potongan tubuhnya. Nah, ini beberapa contohnya. Ya, ini adalah contoh-contoh dari uh, cyanobacteria. Ya, ini warnanya biru kan? Nah, ini yang epifit ini. Ini yang satu sel. Ini yang bentuknya filamen atau lembaran. Ini yang koloni, dia berkelompok, ya, berkelompok. Koloni itu berkelompok. Ini yang warnanya biru epifit. Ini yang filamen atau lembaran atau benang. Oke, sekian sampai sini dulu pembahasan kita mengenai klasifikasi pada Kingdom Monera. Sampai jumpa pada video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.